Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moza Safira dengan NIM 2405071075 dan teman saya. Nama saya Rauni Ningsi Solid dengan NIM 2405071023. Kami dari program studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE, AK, MSI, CA Cera. Jadi di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai laporan keuangan perusahaan jasa UMKM Servis Pakpak yang telah berdiri mulai sejak tahun 2021 yang telah kami wawancari sebelumnya. Selamat menyaksikan semuanya. Latar belakang, alasan membuat laporan keuangan. Mengetahui kondisi perusahaan, laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, ekuitas, dan kewajiban. Mengevaluasi kinerja perusahaan, laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan penting bagi perusahaan karena memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Membuat dan memiliki laporan keuangan pada sektor UMKM sangatlah penting, karena dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar, perusahaan kecil menengah dapat mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui laba rugi usaha, mengetahui hutang piutang, dan menghitung pajak. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara membuat laporan laba rugi Pak Servis? 2. Bagaimana cara membuat laporan perubahan posisi keuangan Pak Servis? Dan 3. Membuat catatan atas laporan keuangan. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang di dalamnya menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi keinginan konsumennya. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa. Yang kedua, tidak ada harga pokok penjualan dalam produksi. Yang ketiga, tidak mempunyai persediaan barang produk bentuk fisik. Pengertian laporan keuangan. SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah standar yang dibuat untuk mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM. SAK EMKM memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama, menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran. Yang kedua, memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas. Yang ketiga, mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Yang pertama, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang kedua, laporan perubahan posisi keuangan atau statement financial of financial. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Informasi perusahaan, nama perusahaan Pak Servis, alamat Jalan Pembangunan nomor 123B, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 20115. Pak Servis adalah usaha jasa pribadi yang bergerak dalam bidang menjual jasa kepada orang lain, yaitu menservis atau memperbaiki HP orang lain dengan harapan menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada pelanggan. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Pak Servis karena perusahaan ini merupakan perusahaan milik pribadi. Perusahaan ini dijalankan oleh Tuan Abdul sekaligus yang menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh satu karyawannya. Nomor akun 1.1.1 yaitu kas, 1.1.4 yaitu piutang usaha, 1.1.5 yaitu perlengkapan, 1.2.8 yaitu peralatan, 2.1.1 yaitu utang usaha, 3.1.1 yaitu modal, 3.1.2 yaitu price, 4.1.1 yaitu pendapatan usaha, 5.1.1 yaitu beban gaji, 5.1.2 yaitu beban listrik, 5.1.3 yaitu beban sewa. Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan jasa yang mendirikan perusahaannya atas nama Pak Servis. Saldo awal Pak Servis pada tanggal 1 Agustus 2024 sebesar kas 25 juta,
peralatan 15 juta, modal 40 juta. Berikut kegiatan transaksi selama bulan Agustus 2024. Kita masuk ke transaksi yang pertama, tanggal 2 Agustus membeli perlengkapan timah, flux, solder wings, pingset sebesar 500.000. Kita masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita tadi sudah mengetahui di tanggal 1 kasnya sebesar 25 juta, peralatannya sebesar 15 juta, dan modalnya sebesar 40 juta. Dengan keterangan saldo awal. Transaksi yang pertama tadi di tanggal 2 Agustus, kita membeli sebuah perlengkapan sebesar 500.000, berpengaruh pada kas berkurang 500.000, perlengkapan bertambah 500.000, dengan saldo balance pada kas 25.500.000, perlengkapan 500, peralatan 15 juta, dan modal awalnya 40 juta. Kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 7 Agustus, menerima pendapatan jasa dari tanggal 1 sampai 7 Agustus sebesar 3.125.000. Tabel persamaannya di tanggal 7 Agustus. Karena kita menerima pendapatan jasa, yaitu kasnya bertambah 3.125.000 dan modalnya bertambah 3.125.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Saldo balance-nya di kas 27.625.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 43.125.000. Kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 8 Agustus dibayar beban sewa tempat usaha per bulan sebesar 1.200.000. Dengan tabel persamaan, kasnya berkurang 1.200.000 dan modalnya berkurang 1.200.000 dengan keterangan beban sewa. Saldo balance-nya pada kas 26.425.000 dengan perlengkapan 500.000, peralatan 15 juta, dan modalnya 41.925.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 10 Agustus dibayar beban listrik sebesar 350.000. Dengan tabel persamaan, karena kita membayar beban listrik, yang berpengaruh adalah kasnya berkurang 350.000 dan modalnya berkurang 350.000 dengan keterangan beban listrik. Saldo balance-nya pada kas 26.075.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 41.575.000. Kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus menerima pendapatan jasa dari tanggal 8 sampai 14 Agustus sebesar 1.550.000. Dengan tabel persamaan, karena kita menerima pendapatan jasa, kasnya bertambah 1.550.000 dan modalnya bertambah 1.550.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Saldo balance-nya pada kas 27.625.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 43.125.000. Kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 15 Agustus menerima jasa HP dari langganan sebesar 1.775.000, dibayar tunai sebesar 600.000 dan sisanya dibayar kemudian. Dengan tabel persamaan dasar akuntansinya, kasnya bertambah 600.000, piutangnya bertambah 1.175.000 dan modalnya bertambah 1.775.000. Dengan saldo balance-nya 28.225.000 dan piutangnya 1.175.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta dan modalnya 44.900.000. Kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 19 Agustus, pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Dengan tabel persamaannya, kasnya berkurang 2 juta,
modalnya berkurang 2 juta dengan keterangan pengambilan pribadi. Saldo balance-nya 26.225.000, piutangnya 1.175.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 42.900.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu tanggal 21 Agustus, menerima sisa dari langganan sebesar 1.175.000. Dengan tabel persamaannya, kasnya bertambah 1.175.000 dan piutangnya berkurang 1.175.000. Dengan saldo balance-nya, kasnya 27.400.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 42.900.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu pada tanggal 22 Agustus, menerima pendapatan jasa untuk tanggal 14 sampai 22 Agustus sebesar 1.150.000. Tabel persamaannya, kasnya bertambah 1.150.000 dan modalnya bertambah 1.150.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Saldo balance-nya pada kas 28.550.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 44.050.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu pada tanggal 27 Agustus, membayar gaji satu karyawan bulan Agustus sebesar 2.500.000. Dengan tabel persamaannya, kasnya berkurang 2.500.000 dan modalnya berkurang 2.500.000 dengan keterangan beban gaji. Saldo balance-nya kas 26.050.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 41.550.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu pada tanggal 30 Agustus. Dibeli perlengkapan, plat pencetak IC, dan thinner sebesar 350.000. Kita masuk ke tabel persamaannya pada tanggal 30 Agustus. Karena kita membeli sebuah perlengkapan, jadi kasnya berkurang 350.000 dan perlengkapannya bertambah 350.000. Saldo balance-nya pada kas 25.700.000, perlengkapannya 850.000, perlengkapannya 15 juta, dan modalnya 41.550.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Agustus, yaitu menerima pendapatan jasa untuk tanggal 23 sampai 31 Agustus sebesar 1.125.000. Dengan tabel persamaannya itu, karena kita menerima sebuah pendapatan, jadi kasnya bertambah 1.125.000 dan modalnya bertambah 1.215.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Saldo balance-nya yaitu pada kas 26.915.000, perlengkapannya 850.000, peralatannya 15 juta, dan modalnya 42.765.000. Dengan saldo balance-nya, kita menjumlahkan semua kas, perlengkapan, peralatan, saldo balance-nya 42.765.000, dan kita menambahkan utang dan modalnya 42. Ketika kita sudah menjumlahkan dan hasilnya 42.765.000. Bagian 2.6 penyelesaian laporan keuangan. Bagian A, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Pak Servis, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 dalam rupiah. Di bagian pendapatan jasa yaitu sebesar 7.040.000. Bebannya ada 3 beban, yaitu beban gaji sebesar 2.500.000, kedua beban listrik sebesar 350.000, beban sewa sebesar 1.200.000. Total bebannya sebesar 4.050.000. Jadi kita totalkan dari dari pendapatan jasa dan beban, kita mendapatkan laba sebesar 2.990.000. Kita masuk bagian B, laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Pak Servis, laporan posisi keuangan periode 31 Agustus tahun 2024 dalam rupiah.
Jadi kita menggunakan sistem T di sini. Di bagian kiri pasiva, bagian kanan aktiva. Bagian pasiva yaitu 1 harta, 1.1 harta lancar, 1.1 kas sebesar 26.915.000, 1.1.4 piutang usahanya 0, 1.1.5 perlengkapan sebesar 850.000, bagian total harta lancarnya sebesar 27.765.000. Bagian 1.2 harta tetap, 1.2.8 peralatan sebesar 15 juta, 1.2.9 akumulasi penyusunan peralatan 0, total harta tetap sebesar 15 juta. Total aset dari pasiva ini sebesar 42.765.000. Kita masuk ke bagian aktiva. 2 kewajiban, 2.1 kewajiban jangka pendek, 2.1.1 utang 0 karena tadi di persamaan akuntansinya tidak mempunyai hutang. Total kewajiban jangka pendeknya juga 0. 2.2 kewajiban jangka panjangnya 0, total kewajibannya 0. 3.1 pemilik modal pak servis sebesar 42.765.000. Total modalnya 42.765.000. Total kewajiban dan modal sebesar 42.765.000. Jadi total aset dan total kewajiban modal ini harus balance ya teman-teman. Di punya kami sudah balance sebesar 42.765.000. C. Catatan atas laporan keuangan. Pak servis catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dalam rupiah. 1. Informasi umum. Pak servis bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Jalan Pembangunan nomor 123B. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Pak servis disusun berdasarkan standar akuntansi SA-EMKM yaitu 1. Laporan keuangan laba rugi, 2. Laporan keuangan perubahan posisi keuangan, 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. C. Kas. Kas dan setara kas terdiri dari uang tunai. D. Harta lancar. Sedangkan harta lancar yang sering dipakai oleh Pak servis berupa perlengkapan serta sordarwik, thinner, flux, timah, dan plat pencetak IC. E. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. F. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. 1. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap diyakini bahwa nilai per 31 Agustus 2024 sebesar nilai tercatat. 2. Beban gaji. Beban gaji dan upah pokok yang diakui sebesar 2.500.000 per bulan. Gaji pokok dibayarkan kepada karyawan tetap sesuai dengan perjanjian kerja. 3. Instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa servis Pak pada bulan Agustus 2024 dan pengeluaran dalam membeli perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan seperti timah dan flux. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Pak servis dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi atau profit and loss statement, laporan posisi keuangan atau statement of financial position, dan catatan atas laporan keuangan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan Pak servis, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan keuangannya. Dengan mendapatkan informasi bahwa modal Pak servis sebesar 40 juta rupiah dan hasil dari dilakukan pencatatan laporan keuangan periode Agustus 2024, Pak servis tidak mengalami kerugian, melainkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar Rp2.990.000. Saran, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik perusahaan Pak servis, maka penulis ingin beberapa saran, diantaranya yang pertama, dalam hal pelaksanaan perusahaan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Yang kedua, penulis menyarankan perusahaan dapat membuat siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang biasanya
agar perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi.